kami sendiri karena bernuansa agama, kami juga mengambil salah satu datanya itu dari rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu kami membuat RKT, RKS, juga karena saya sebagai ketua Kombel Pak, itu juga menjadi dasar saya membuat program biar berkaitan. Karena salah satu yang boleh buka yang menjadi rekomendasi prioritas itu di SD 9 ada 12 poin. Saya tidak tahu kalau di sekolah lain apakah juga sama 12 poin. Yang paling rekomendasi itu yang pertama kualitas pembelajaran. Itu kami benar-benar ini mengambil yang contoh yang ada di itu kan hampir sama ya. Kualitas yaitu tentang kepala satuan pendidikan dan pendidiknya mempelajari metode interaktif yang di dalam Kombel. Jadi kami menerangkan itu bahwa ini sudah dilaksanakan, tapi ini tidak usah berbiaya karena ada salah satu untuk peningkatannya itu ada dalam pada PMM. Kemudian pendidik juga mengimplementasikan, ya ini berkaitan dengan kinerja juga. Jadi dari perencanaan, kemudian dari persiapan, pembuatan media, kemudian kami menentukan jadwal observasi dan kinerja. Akhirnya kami menyimpulkan kami sudah melaksanakan hal ini. Kemudian kepala sekolah mendorong perbaikan melalui program dan kebijakan pada penganggaran. Itu terbukti di dalam RKS ya Bu ya. Selain penyusunan yang berkaitan dengan kami mengambil diferensiasi kebetulan, yaitu instruksi yang adaptif kalau tidak salah kita mengambil yang itu. Nah kami untuk meningkatkan variasi dalam metode konten pembelajaran, kami mengundang salah satu praktisi di bidang tersebut, yaitu Midesi ya Bu ya, di awal di bulan September ya. Bulan September. Oh. Bulan Oktober. 10 Oktober. Ya. 10 Oktober baru bulan ini. Kemudian kami juga boleh terus kemudian itu ada juga yang tentang inovasi dalam praktik kualitas pembelajaran. Itu juga sama. Selain sebelum kami memang memanggil yang berkompeten di bidang itu, kami mempelajarinya juga dalam Kombel, betul ya? Kita diskusi. Kemudian di dalam komunitas juga kami bertukar pikiran, berbagi praktik baik. Teman-teman yang ada guru penggerak kan dia lebih dulu tuh tentang diferensiasi itu bagaimana sih? Nah, maka kami diajari bersama beliau, bersama teman itu rekan sejawat, kami membuat, kemudian di dianalisis oleh ibu kepala sekolah sudah layak atau belum, kemudian kami praktekkan di kelas gitu. Kemudian yang belum. Nah ini Pak, jadi baru mau ngomong. Jadi di numerasi mungkin ada pertanyaan kok bisa naik itu dari tahun lalu ya. Jadi ketika saya mengikuti pertama sekali itu dari BPMP waktu itu, bisa saja itu bukan hanya kemampuan murid tapi kemampuan guru. Nah akhirnya waktu itu topik PMM belum sebanyak sekarang, udah 73 ya, baru tahu kemarin. Jadi kalau waktu yang kami belajar, waktu kita berusaha meningkatkan itu ya Bu, tahun kemarin bersama Ibu Tuti, fasil kita yang kemarin itu, kami mengambil kesimpulan bahwa guru-guru harus belajar mandiri namun belajar bersama, tapi dengan akun masing-masing, yaitu dengan topiknya kalau tidak salah itu asesmen numerasi. Numerasi. Nah, kemudian ternyata berpengaruh Pak. Naik jadi 68%. Oh. Nah, ternyata setelah pengembangan kemarin sih sebenarnya saya lihat ternyata untuk numerasi sendiri ada 4 topik lagi, yaitu yang berkembang, layak, cakap mahir, dan yang terbaru adalah numerasi diferensiasi, dan itu sangat berkaitan dengan kami. Ternyata kami yang masih sangat kecil nilainya yang merah, yaitu di numerasi di domain geometri, dan ini memang belum.
Tadi baru komunikasi dengan Ibu. Kira-kira selain kita memang akan diprogramkan dalam Kombel, Bu, ini. Kemudian siapa nih yang di bidang ahli nanti menjadi narasumber ya yang kompeten yang akan meningkatkan mau workshop kayak mau IHT kayak bagaimana meningkatkan kemampuan kami di bidang numerasi di geometri ini. Nah itu sih yang belum. Kemudian coba scroll lagi. masih banyak. Nah lalu ternyata saya juga baru tahu di numerasi juga ada yang berkaitan dengan kualitas pembelajarannya. Itulah makanya terkait dengan numerasi pembelajaran diferensiasi ada itu di topik PMM itu. Nah itu menjadi PR berkesinambungan kan. Mudah-mudahan kalau empat-empatnya kami laksanakan, kemudian kami memang ada kebijakan dari Ibu termasuk penganggaran mungkin mudah-mudahan naik. Jadi rapor pendidikan kami naik juga. Nah yang ini juga saya baru ngeh tadi barusan. Boleh yuk semua yuk. Banyak berarti dari doble Sebenarnya banyak sih. Cuman kami angkat yang 6 dulu aja dulu. Nah, yang karakter ternyata jadi kan Puspeka ya, pusat pendidikan karakter kemarin Bu Hema menjadi pengawas pendamping kami juga menyinggung tentang hal ini dan di topik PMM juga banyak itu wawasan kebinekaan global kalau salah tentang itu apa Puspeka. Di sana pengembangan karakternya ya termasuk di dalamnya adalah yang bernalar kritis seperti apa. Nah ini ternyata pas saya lihat itu bisa dimasukkan dalam pembelajaran. Nah seperti apa itu belum tahu makanya saya bikin belum dan menjadi PR kami bisa juga masukkan menjadi program Kombel kami ke depan. Jadi itu sih kayaknya dari S9 sih cukup 6 ini sebenarnya. Berarti progresnya sekitar 30% ya Dek yang kita kerjakan. Kan 12 rekom. 12 rekom yang dikerjakan. Yang beberapa dari boleh buka aja sekalian kepala. Yuk. Iya, karena kan progresnya itu belum nyampe 50% akomodasinya berarti. Oh, kalau yang ini kebetulan yang psikologis tentang iklim kebinekaan tadi yang IEP itu sudah lanjut yang toleransi kebinekaan kan memang hijau tadi sudah memang yang menelisik tadi yang Ibu Yayan tadi benar-benar yang 2 tadi numerasi dan kualitas pembelajaran lanjut biar lihat dan P5 kalau salah P5 ya sudah itu P5 tentang bernalar kritis kan berarti sinkronnya itu sekitar 36% di antara Arkas dengan program wajar belum naikkan lagi nanti besok dah Bun ya itu sih Pak untuk evaluasi dari S9 sendiri cuma rata-rata itu naik namun belum signifikan mudah-mudahan kalau seandainya sudah berkerjasama dari kepala sekolahnya sendiri dari pendidiknya tekniknya oh iya satu lagi PR pas saya lihat ternyata 1/6 deh 2/6 berapa deh di PMM di P5 aja ya sekitar belum 50% nah itulah kata Ibu tadi belum 50% pelibatan orang tua itu ternyata sudah ada juga di PMM Pak pelatihan mandiri itu topiknya ada tersendiri bagaimana cara kita untuk melibatkan orang tua di karakter di metode pembelajaran juga termasuk yang numerasi. Nah itu menjadi PR ya. Kalau yang P5 itu saya bikin memang sudah kami bekerja sama dengan baik. Itu saja sekian dari kami SD Negeri 9 Waterpolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.